perempuan dalam sejarah Indonesia. Di balik perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sering digambarkan maskulin, ada suara-suara yang tegas, langkah-langkah yang berani, dan tekad yang tak tergoyahkan dari para perempuan pejuang. Mereka bukan hanya pelengkap sejarah. Mereka adalah arsitek perubahan. Inilah kisah Martha Christina Tiahahu, Rasuna Said, dan Maria Walanda Maramis, perempuan-perempuan yang mengukir sejarah Indonesia di tanah Maluku, di tengah gelora perjuangan rakyat melawan penjajahan Belanda. Lahirlah seorang perempuan muda bernama Martha Christina Tiahahu. Ia dilahirkan pada 4 Januari 1800 di Nusa Laut, Maluku. Usianya masih belia saat ia terjun ke medan perang. Hanya 17 tahun. Tapi semangatnya? Seperti api yang tak pernah padam, Christina bukan perempuan biasa. Ia adalah putri dari Kapitan Paulus Tiahahu, seorang pejuang dari pasukan Patimura. Sejak kecil, Christina tumbuh di lingkungan yang penuh dengan semangat perlawanan. Ketika ayahnya memimpin perang gerilya, Christina tak ingin hanya menjadi penonton. Ia ikut serta, membawa tombak, batu, dan semangat perjuangan. Dalam beberapa catatan, disebutkan bahwa Christina pernah ikut memimpin pasukan. Keberaniannya membuat Belanda gentar. Namun takdir berkata lain. Christina dan ayahnya akhirnya tertangkap oleh Belanda. Christina menyaksikan ayahnya dihukum mati. Namun, ia tetap berdiri tegak. Belanda berusaha memulangkannya, namun semangatnya telah menyatu dengan tanah perjuangan. Dalam kapal pengasingan ke Jawa, Christina jatuh sakit dan menolak makan. Ia wafat di tengah lautan, dan jenazahnya dilarung ke Samudra Banda. Ia tidak mati sia-sia. Christina adalah simbol keberanian dan perlawanan kaum perempuan terhadap penjajahan. Pada 2 Mei 1969, pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan nasional. Dari Sumatera Barat, muncullah seorang perempuan cerdas, berani, dan lantang menyuarakan keadilan. Namanya Rasuna Said. Lahir pada 14 September 1910 di Maninjau. Ia bukan hanya dikenal sebagai orator ulung, tetapi juga sebagai pelopor emansipasi dan pejuang kemerdekaan. Pendidikan menjadi hal penting dalam hidup Rasuna. Ia menempuh pendidikan di pesantren, lalu mengembangkan diri sebagai guru dan penulis. Ia aktif dalam organisasi Sarekat Rakyat dan kemudian bergabung dengan Partai Islam Indonesia. Salah satu langkah revolusionernya adalah saat ia menyampaikan pidato politik yang mengecam penjajahan Belanda di depan umum. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman penjara dan menjadi satu dari sedikit perempuan Indonesia yang pernah dipenjara karena pidato politik. Rasuna juga memperjuangkan hak perempuan untuk mendapat pendidikan tinggi dan setara dalam politik. Ia mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan di Sumatera Barat. Setelah kemerdekaan, Rasuna Said menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Pertimbangan Agung. Ia terus menyuarakan keadilan hingga akhir hayatnya. Atas jasa-jasanya,
Rasuna Said ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 13 Desember 1974. Namanya kini abadi di salah satu jalan protokol di Jakarta, Jalan Hajar Rasuna Said, di ujung utara Sulawesi, tepatnya di Minahasa. Lahirlah sosok yang menjadi pelopor gerakan perempuan di Indonesia, Maria Walanda Maramis. Ia dilahirkan pada 1 Desember 1872 di Kema, Minahasa. Sejak kecil, ia menyaksikan bagaimana perempuan dipinggirkan dalam akses pendidikan dan sosial. Maria kehilangan orang tuanya sejak remaja. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Justru dari pengalaman pahit itu, Maria bertekad memperjuangkan kehidupan perempuan dan anak-anak. Tahun 1912, Maria mendirikan organisasi Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya, PIKAT, yang bertujuan meningkatkan pendidikan perempuan, termasuk pengasuhan anak dan keterampilan rumah tangga. Organisasi ini berkembang pesat, bahkan menjangkau daerah-daerah di luar Sulawesi. Maria juga aktif menulis di surat kabar dan menyuarakan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan politik. Ia menjadi salah satu perempuan pertama yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pemilu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Maria Walanda Maramis wafat pada 22 April 1924, namun perjuangannya terus dikenang. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1969, Martha Christina Tiahahu, Rasuna Said, dan Maria Walanda Maramis adalah 3 dari sekian banyak perempuan yang telah membuktikan bahwa sejarah bukan hanya ditulis oleh lelaki. Mereka menorehkan jejak yang dalam medan perang, ruang politik, dan lembaga pendidikan. Mereka adalah pengingat bahwa menjadi perempuan bukan penghalang untuk berjuang. Justru menjadi alasan untuk terus maju, bersuara, dan membawa perubahan. Inilah hikayat. Cerita dari masa lalu untuk inspirasi masa depan. Kisah ini penting disebarkan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk cerita sejarah lainnya yang menghidupkan kembali semangat bangsa.